Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam nih sebuah ide yang cukup menarik ya dari materi yang Anda bagikan. Iya, betul. Khususnya bab 16, judulnya aja udah provokatif. Jangan anggap serius pembawa berita, pengetahuan sopir. Pengetahuan sopir. Pernah nggak sih Anda ketemu orang yang ngomongnya tuh, wah meyakinkan banget, tapi di hati kecil ada ragu gitu. Ini dia beneran ngerti nggak ya? Sering itu, sering. Nah, ambisi kita sekarang ini mau coba bedah nih perbedaan antara ahli beneran sama yang ya cuma jago ngomong aja yang disebut pengetahuan sopir ini. Kemampuan niru pakar, tapi pemahamannya nggak dalam. Kenapa ini penting? Biar kita nggak gampang terkecoh lah. Bener banget. Konsep pengetahuan sopir ini analoginya bagus ya. Kayak sopir yang bisa nyetir mobil mewah punya orang lain, jago bawa kemana-mana. Iya, ya. Tapi dia sendiri nggak tahu mesinnya gimana, cara bikin mobilnya gimana. Dia cuma bisa, ya, nyajin informasi, kadang lancar banget malah. Lancar banget. Tapi fundamentalnya, pemahamannya kosong gitu. Contoh paling gampang dari sumber kita, yaitu tadi pembawa berita. Kan kelihatan percaya diri banget, ngomongnya rapi. Betul, artikulatif. Tapi seringnya mereka tuh cuma kayak aktor aja kan, baca naskah bikinan orang. Tampilannya sih pakar, tapi isinya, nah belum tentu. Ini jadi bikin mikir ya, seberapa sering sih kita nilai orang dari sampulnya aja soal keahlian. Dan ini nggak cuma soal pembawa berita loh. Fenomena ini ada di mana-mana. Kayak di jurnalisme misalnya. Oh iya, gimana tuh? Ada kan jurnalis investigasi atau yang emang spesialis di bidang tertentu, bertahun-tahun dia dalemin topik itu. Tulisannya pasti beda, kelihatan dalamnya. Penuh nuansa gitu ya? Nah, itu dia. Mereka ini ibaratnya pemilik mobilnya, bukan sekedar sopir. Oke, terus yang sopir ini gimana bedainnya? Nah, yang sopir ini mungkin cuma andalin googling cepat, riset permukaan. Ah, oke. Hasil tulisannya jadi kerasa dangkal, kadang malah bombastis atau sinis buat nutupin kurangnya kedalaman itu. Bener juga. Apalagi sekarang kan era informasi cepat banget ya. Tekanan buat kelihatan tahu itu kadang lebih gede daripada dorongan buat beneran tahu. Wah, iya ya. Jadi makin susah bedainnya dong. Justru itu, makin krusial tapi ya makin susah juga. Ini mirip juga nggak sih di dunia bisnis? Kayaknya sumber kita nyebut soal CEO gitu. Oh iya betul, disorot juga tuh. Gimana CEO apalagi di perusahaan gede, kadang lebih dipilih karena kualitas bintangnya, Maksudnya? kemampuan tampil gitu. Iya, kemampuan presentasi, tampil memukau di depan publik, di depan investor. Bukan semata-mata karena, katakanlah, dedikasi atau pemahaman operasionalnya yang mantap. Kayak penampilan itu jaminan hasil gitu ya dianggapnya? Nah, semacam itu. Padahal kan belum tentu. Pemegang saham, jurnalis bisnis, kadang ikut terjebak juga sama penampilan. Kok bisa ya? Padahal mereka kan harusnya kritis. Iya, ini mungkin ada hubungannya sama bias kognitif kita juga sih. Kita kan cenderung gampang kagum sama orang yang pede, ngomongnya lancar. Iya sih. Kita anggap itu tanda kompetensi. Terus, media juga suka kan bikin narasi soal pemimpin karismatik. Jadi, citra itu jadi fokus utama. Padahal Ya itu tadi, kata sumber kita, korelasi antara kualitas bintang sama kinerja beneran itu seringnya lemah. Kilo palsu ini bisa mahal loh akibatnya. wah ngeri juga ya. Terus gimana dong caranya kita melindungi diri? Biar nggak gampang silau sama kilau palsu ini. Baik pas nilai orang atau pas ngaca ke diri sendiri. Nah, ini dia nih. Ada konsep bagus banget dari Warren Buffett sama Charlie Munger. Namanya lingkaran kompetensi. Lingkaran kompetensi, circle of competence. Oke, gimana tuh maksudnya? Idenya tuh sebenarnya simpel banget, tapi dalam. Intinya, kita harus jujur sama diri sendiri. Tahu mana area yang beneran kita kuasai, mana yang enggak. Oh, jadi bukan soal seberapa luas pengetahuannya ya, tapi lebih ke sadar sama batasnya gitu. Tepat, justru itu kuncinya, tahu batasnya. Kenapa sepenting itu tahu batasnya? Penting banget, soalnya keputusan paling buruk itu seringnya kita ambil pas kita main di luar lingkaran kompetensi kita. Ah, masuk akal. Kayak kata Munger, kita harus tahu di mana kita punya keunggulan, ya udah main di situ aja. Kalau keluar dari lingkaran itu, bahayanya bukan cuma kita nggak tahu, tapi kita nggak sadar kalau kita nggak tahu. Wah, itu dia. You don't know what you don't know. Persis, risiko bikin kesalahan fatalnya jadi gede banget.
Jadi, fokus aja bangun pemahaman otentik di area yang emang kita kuasai. Jangan cuma nambahin lapisan permukaan. Oke, oke. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Jadi intinya buat Anda semua yang mengingatkan, kita punya daftar pengetahuan sopir gitu ya. Bisa dibilang gitu. Belajar lebih skeptis lah sama penampilan yang terlalu kinclong tapi kok kayaknya kopong. Dan yang nggak kalah penting, jujur sama diri sendiri soal batas lingkaran kompetensi kita. Betul. Ini bukan berarti jadi minder atau membatasi diri kan ya? Oh, bukan itu. Justru ini soal membangun fondasi yang kuat di area yang emang kita pegang. Sip, jadi lebih strategis gitu ya? Tepat sekali. Jadi, yaitu tadi, waspadai pengetahuan sopir di orang lain, tapi jangan lupa waspadai juga di diri sendiri. Belajar bedain, mana presentasi yang cuma licin, mana pemahaman yang beneran otentik. Dan terus tanya deh, gimana sih cara kita ngetes kedalaman pengetahuan seseorang? Atau bahkan diri kita sendiri, di luar sekedar jago ngomongnya. Nah, ini pertanyaan bagus buat refleksi. Oke, sebagai penutup nih, ada suatu pemikiran buat Anda, bawa pulang. Silakan. Lain kali nih, Anda lagi dengerin orang ngomong, kelihatan pede banget soal suatu topik, coba deh berhenti sejenak. Tanya ke diri sendiri, ini beneran cerminan pemahaman yang dalam atau cuma pertunjukan sopir yang lihai aja ya? Pertanyaan penting itu. Dan yang lebih penting lagi mungkin, gimana caranya Anda bisa terus secara strategis dan otentik memperluas lingkaran kompetensi Anda, bukan cuma nambah-nambahin info permukaan doang. Nah, itu dia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.